insan BPRC Indonesia. Kali ini saya datang di Kota Solo dan kebetulan diterima baik sekali oleh beliau-beliaunya yang punya Solo atau di BPR Kota Solo. Nah, siapakah beliau-beliau yang akan hadir di channel kami? Kami persilahkan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Silakan. Terima kasih Mas Avandi. Di sini saya Agung Riawan sebagai Direktur Utama BPR Bank Solo. Ini sebelah saya, monggo. Saya Kurlina Dwi Aryani sebagai Direktur yang membawakan fungsi kepatuhan. Selamat siang, saya Komisaris Independen di BPR Bank. Nama Pak? Nama jenengan? Nama saya Bambang Sugiatman. Oh, oke. Terima kasih. Jadi Bank Solo lengkap antara direksi dan komisarisnya, kelihatan kompak banget di Pak. Saya dengar Bapak di Bank Solo juga dalam keadaan COVID ini punya kredit yang namanya Melati, ya kan? Apa sih Pak? Kalau di kami kebetulan ada Kurda. Kalau saya boleh cerita, Kurda adalah kredit yang disubsidi oleh pemerintah. Nah, tadi saya dari ngobrol sebentar, Bapak punya produk namanya Melati. Itu seperti apa sih? Tolong Bapak jelaskan, barangkali menjadi inspirasi BPR-BPRC Indonesia untuk bisa menjadi inspirasi di BPR-nya untuk diterapkan. Monggo Pak. Intinya gini, kenapa toh kita itu menerbitkan kredit Melati atau meluncurkan kredit Melati ya. Intinya kami itu pengen kita itu juga ada gunanya untuk masyarakat Kota Surakarta, tidak hanya profit saja tapi benefitnya juga bagus. Nah, tujuan kredit Melati itu sebenarnya adalah terutama yang pada saat COVID ini, yaitu membantu pemulihan ekonomi, Mas, ekonomi pasca COVID ya, terutama nanti dari para pelaku usaha mikro ya. Nah, cuma kredit Melati kami itu memang bunganya bagus sekali, jadi sangat membantu, hanya 3%, 0,3% per bulan atau 4% lah setahun ya. Dan itu pun yang untuk non bankable kami bisa, jadi tidak perlu harus analisa macam-macam ya, selama itu dia punya usaha. Nah, kami itu bisa sampai dengan 5 juta, itu tidak usah pakai jaminan. Kalau di atas itu kami ya bisa dimintakan jaminan tergantung kondisi yang bersangkutan. Nah, di kredit Melati kami ada dua yang kita pasarkan. Satu, Melati yang untuk pasar dan Melati yang untuk KM. Nah, kalau Melati yang untuk pasar itu kita berikan kepada seluruh pedagang yang ada di Kota Solo, untuk pedagang yang pasar tradisional. Nah, kalau yang Melati yang UKM kita berikan hanya untuk yang ber-KTP Solo dan berdomisili di Solo. Ya, itu sama semuanya untuk modal kerja. Awalnya kami untuk modal kerja. Nah, kredit Melati itu apa sebenarnya? Itu adalah kredit melawan rentenir. Bagaimana kita ketahui itu, Mas, rentenir itu kan pelepas uang. Itu bunganya kan ngeri. 13 kali ngelulasi, dan itu pun yang tiga kalinya itu diambil di depan. Nah, itu kan memberatkan, sangat memberatkan. Kalau ke Ibu Direktur Kepatuhan, dengan adanya tadi tidak bankable, bagaimana ngakalinya itu? Ngakalinya itu Pak, itu setiap hari kita tarik tabungan. Jadi pada waktu nanti tanggal angsuran, nanti tabungannya kita tutup. Jadi masyarakat dan pedagang itu sangat ringan sekali. Jadi setiap hari bisa nabung 10.000, 20.000, bahkan bisa lebih kalau pas dagangannya laris. Jadi dengan adanya menabung juga kita bisa memonitor, dan kita juga sudah mendidik ya masyarakat untuk gemar menabung. Itu salah satu kegiatannya. Apakah diasuransikan juga? Tidak kita asuransikan. Gitu. Jadi memang monitoring harian itu, jadi orang akan ketemu terus ya, maksudnya kalau lain kemana gitu. Setiap hari sudah ketemu. Dengan Pak Komisaris nih, tentu Pak, kredit Melati itu sasarannya ya bagus sekali. Tapi bagaimanapun kan bank profit oriented Pak. Nah, bagaimana Bapak bisa merestui atau bisa merelakan dengan visi yang visi sosial gitu kan, tapi kan kita juga
di OJK pun kan ada ketentuan bahwa kita juga bukan visi sosial. Ya. Ada RUA yang harus dipedomani, ada bopo yang harus ditaati, dan jangan sampai menggerus modal yang akhirnya karirnya tergerus. Nah, bagaimana waktu itu Bapak melandasi bisa merestui kredit melati yang melawan rentenir dengan bunga yang sangat murah ini, Pak? Jadi begini, orientasi kita memang ke masyarakat. Ada kita dapat profit di tempat yang lain. Di satu sisi profit kita harus kita kembalikan lagi ke masyarakat Solo. Dan visi sesuai dengan visi wali kota, bagaimana rentenir ini habis, bagaimana kita kalau tidak bisa meminimalkan rentenir di tiap-tiap pasar, sehingga kita memang harus sana. Ketika kita mau bicara keuntungan, nanti kita akan mencari yang lain. Ini yang akan kita sasar supaya masyarakat Solo bebas dari rentenir. Dan ini tadi mungkin ada program baru dari yang kita inginkan dari beliau itu, bahwa kita akan mendeklirkan ada satu pasar yang bebas rentenir. Cuman kami nunggu juga realisasi dengan administrasi yang harus tertata rapi supaya clear ini ya bisa benar-benar salah satu kita contoh bisa pilot project bisa terlaksana, pasar bebas dari rentenir ini. Tadi sudah disampaikan untuk Pak Dirut, jadi ada misi sosial yang tentu direstui dalam rangka kepentingan polisi atau seperti apa. Tapi Bapak kan juga harus mensejahterakan karyawan dengan tadi TKS yang harus dipenuhi. Triknya dari mana nih Pak untuk menutup itu semua? Atau ada yang atau memang target labanya yang minta dikecilin, baik stakeholder maupun para yang terhormat? Nah, kita DPR sebagai stakeholder kami. Monggo. Terima kasih. Sebenarnya gini ya, kredit melati itu kalau kita bilang itu nggak rugi loh. Kita masih ada spread margin walaupun kecil. Karena tiap harinya ditarik tabungan duitnya diputar sendiri. Betul. Dan itu pun juga awalnya itu kan dari setoran modal. Ya, kita dapat setoran modal sekitar 7 miliar ya waktu itu. Nah, kita komitmen bahwa sebagian ini nanti kita untuk mensejahterakan masyarakat Kota Solo. Ya. Jadi intinya itu selain kita jual yang marginnya tipis, kami kan juga ada yang marginnya lebih besar lagi. Nah, itulah nanti yang kami untuk menutup supaya setoran PAD kami tidak berkurang, bahkan malah bertambah. Nah, sebenarnya kredit melati ini bagus sekali, yaitu kalau dari kita sisi dari marketing ya, itu begitu nanti kita dikenal oleh masyarakat, kan tentunya masyarakat kan tidak hanya ambil kredit yang sampai 5 jutaan toh, ya toh, dan itu kalau kredit melati itu jangka waktunya kan hanya 2 tahun. Nah, kalau masyarakat yang dari pengusaha yang kita didik itu kan lama-lama kan kreditnya bisa naik. Nah, dan kebetulan di kredit melati kami yang dulu kami kasih hanya 2 juta, lama-lama dia bisa pinjam sampai dengan 50 juta, bahkan ada yang 75 juta. Nah, kalau dia sudah naik ke posisi lebih yang tinggi, tentunya pakai bunga yang umum. Nah, itu memang salah satunya kami. Jadi inkubatornya melati ada besar begitu Pak. Betul. Oke. Ke Ibu Direktur sebagai Direktur Kepatuhan, tentu kadang kan kita dipertanyakan oleh OJK. Tentu kalau kita mengemban misi untuk kepentingan stakeholder, ya kita melayani itu. Kadang OJK kan juga berpikir bagaimana ini tumbuh bisa kembang. Kalau ini kan hanya untuk kepentingan yang ya kesejahteraan, kadang seperti itu. Tapi kadang kita diminta untuk tumbuh. Kalau karena ini nggak tumbuhnya karena ngurusin yang gini-gini gitu. Nah, bagaimana tanggapan OJK selama pemeriksaan dengan adanya kredit melati? Apakah mendukung atau hanya ya berjalan apa adanya atau seperti apa Bu selama ini kalau misalnya diperiksa? Selama ini OJK tidak ada masalah Pak, dan mendukung sekali. Kebetulan kita dulu diajukan untuk ikut lomba Pak, tingkat nasional TPKAD. Alhamdulillah Bank Solo dapat juara 2. Itu juga dulu penilaiannya dari OJK Pusat, Kementerian Dalam Negeri, dan dari Departemen Keuangan. Itu sampai juga ke masyarakat ke masyarakat, dicek benar apa betul enggak. Itu juga kebetulan dari ada pedagang yang jualannya hanya 1 meja, itu akhirnya bisa buka warung. Itu juga
juga dulu juga ambil rentenir juga pada waktu itu, terus kita beri, alhamdulillah bisa berkembang. Nah, itu salah satu manfaatnya. Jadi OJK juga sangat mendukung, dan kebetulan NPL kita juga rendah untuk kredit melati, bahkan dulu 0 Pak. Oh gitu. Ini ya, benar, nol. benar, Nol bunder. Karena pandemi ini juga ada 0, ya ada dampaknya sedikit. Oke. Pak Komisaris, ini kan kayaknya bagus nih program ini. Iya. Kenapa nggak dipatenkan dengan dikasih modal tertentu atau dikasih ini dengan dengan kan sebagai tangan kanannya stakeholder gitu kan, baik eksekutif maupun legislatif, ini kenapa nggak dipatenkan Pak dengan jumlah tertentu gitu, atau kur tapi melati gitu, melawan rentenir, melawan, itu gimana Pak menurut pendapat kira-kira visinya ke depan seperti apa? Kalau kami ya terus saja berkembang, tidak perlu dipatenkan. Bagaimana dana yang dari masyarakat itu kita kembalikan lagi ke masyarakat, supaya masyarakat benar-benar merasakan bahwa punya bank. Jadi ketika masyarakat merasa bahwa ini milik saya, bank milik saya, itu sudah jadi kebanggaan, jadi Pak pemerintah. Jadi tidak perlu kita mematenkan, yang jelas kita kerja berkembang. Terus syukur lagi kalau masalah pendanaan masih cukup dan masih mampu saat ini kita untuk mengcover kredit melati. Jadi itu harapan kita semua berkembang sampai masyarakat merasakan ini bank. Ya ini. Siap, oke. Oh ya, satu lagi Pak, sambung ya. Kita itu dari OJK juga seperti sampaikan Bu Lina tadi, itu dapat dukungan penuh, bahkan ini sebagai pilot project untuk nasional. Ya, kami juga tempo hari kami sudah diundang ke Jakarta untuk menyampaikan ke beberapa OJK di wilayah lain tentang kredit melati ini, bagaimana kita mengelola kredit melati dengan sampai kena ke masyarakat dan bisa mempertahankan tingkat kemacetannya rendah. Oke, kita sekarang beralih Pak. Melati berjalan. Nah, ini dunia digital. Perkembangan dunia digital saat ini kan sangat marak Pak. Bagaimanapun kita juga harus mendukung itu. Nah, bicara dunia digital, otomatis sebagai lembaga keuangan kita ngomong fintech, financial teknologi. Bagaimana pendapat Pak Dirut ini mengenai fintech? Apakah kita akan melihatnya atau ikut berpartisipasi atau wait and see? Nah, monggo pendapat. Sangat menarik deh, Pak Fadli. Seperti visi Bapak Wali Kota Surakarta, Bapak Gibran Raka Buming Raka, beliau itu kedepannya Bank Solo itu harus bisa masuk ke dunia digital, platform digital. Ya. Dan ini akan kami rintis di 2022 nanti. Kami memandang fintech itu bukan sebagai ancaman, tapi adalah peluang. Dan di 2022 nanti di rencana bisnis kami sudah memastikan bahwa kita akan masuk ke situ, walaupun nanti kami akan menggandeng, tapi tidak terjun langsung, tapi kami menggandeng para fintech itu, entah itu sebagai yang channeling atau referral. Dan kebetulan kami dengan teman kami sudah belajar di sana. Kebetulan dari Bank Jombang juga. Bagaimana bisa menyikapi hal itu, yang tentunya kami akan banyak berinvestasi ke IT-nya, Mas. Nah itu. Oke. Sekarang ke Ibu Kepatuan. Fintech ini kan hanya baru mempunyai pedoman saja, belum ada POJK. Nah, bagaimana Ibu selaku Direktur Kepatuan yang rigid terhadap kepatuhan dan SOP-nya harus disiapin, bahkan menyiapin. Kalau nyiapin SOP sudah berjalan itu fintech kita kan ikuti. Nah, bagaimana Ibu dengan kemauan Pak Direktur tadi, Pak Dirut ini untuk berkolaborasi dengan fintech, dan bagaimana Ibu mencikapi agar nanti tidak bentrok dengan bahas kita. Kita sudah rencana dengan Pak Dirut kan memang kedepannya kita harus ikut di fintech itu. Nah, kebetulan kemarin karena kita sudah ada niat seperti itu,
kemarin kami sudah konsultasi dengan OJK dan OJK juga welcome, malah OJK-nya malah project di Solo ya. Malah wes dibuat contohannya gitu. Jadi OJK sendiri juga sudah mendukung, nanti tinggal kita regulasinya kita nanti koordinasi dengan OJK. Disesuaikan dengan Iya. Oke. Pak Komisaris, tentu semua produk kan nanti harus dapat restu, karena tentu Komisaris mengawasi jangan sampai terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, bagaimana pandangan Bapak dengan adanya fintech yang akan diterjuni oleh Bank Solo? Karena bagaimanapun ini tetap berlalu, Pak. Bagaimana OVO, bagaimana Gojek, bagaimana itu sudah menggilas di perekonomian kita, Pak. Nah, restu Bapak kira-kira seperti apa atau pandangan agar menjadi pedoman beliau-beliaunya ini untuk kedepannya? Supporting bahwa apa yang ingin direncanakan oleh Direktur Utama dengan jajarannya kami support. Tapi intinya bahwa siapkan dulu SDM. Jadi jangan sampai kita main. Infrastrukturnya juga. Jangan sampai kita ke sana SDM kita belum siap. Jadi kami supporting bahkan pendanaan pun untuk rencana anggaran pun justru kami shopping kurang enggak untuk menyiapkan alih ke fintech tadi, tanpa harus meninggalkan diri tadi bahwa kita SDM kita harus mampu dulu. Kalau kita nggak punya, ayo cari SDM lagi yang benar-benar menguasai, jangan yang kita lihat sama itu kita memain ke sana, kesadaran nanti ketika kami support. Tentunya dengan sebuah kehati-hatian dan kesiapan yang siap, baik siap SDM maupun siap kami support, nggak akan pernah. Kadang fintech juga gini Pak, perlu adanya semacam pembelajaran yang daya nalar yang kadang diawang-awang. Nah, ini bagaimana Bapak saling agar saling sepandangan dari bertiga ini Pak, agar ini bisa nantinya bisa benar-benar tumbuh, bisa jalan di 2022. Silakan kita. Intinya kan itu bagi BPR kan barang baru ya Mas ya. Nah, berarti kan kita harus sering banyak belajar kemana yang sudah melakukan, dan kita juga harus intens diskusi supaya itu nanti jangan sampai jadi bumerang, sehingga nanti prudensial banking kita tetap jalan. Nah, tentunya di fintech itu ya kita harus bermain di mana yang kita benar menguasai dulu. Ya kan ada macam-macam yang channeling itu kan kita bisa itu semacam gotong royong lah. Nah itu kan kita dengan channel itu kan kita sepertinya dapat marketing, marketing yang bukan dari marketing kita, jadi semacam marketing freelance. Nah itu kan udah bagus itu, dan toh jaminan juga ada. Nah kalau kita mau lari yang referral, nah kita juga sudah melirik kira-kira yang mana lah yang mau kita bidik. Ya tentunya nanti di persyaratannya harus kita susun yang mana-mana dulu, yang benar-benar kita kuasai. Nah setelah kita kuasai yang itu, kita naik lagi. Ya insya Allah bisa lebih bagus lagi. Siap. Ini nggak tahu di strukturnya apakah kepatuhan juga termasuk SDM. Tadi ditekankan oleh Pak Komisaris, SDM-nya harus tersedia dulu. Apa hijek atau mendidik ini ceritanya nih. Gimana Bu? Kira-kira. Ini kebetulan SDM kita kan yang IT baru 1, Pak. Jadi kita sudah anggarkan nanti Desember ini kita mau merekrut. Jadi kita benar-benar nanti rencananya Januari kita sudah siap. Dari segi aturan, dari segi SDM, dari segi infrastrukturnya nanti kita siapkan semua. Jadi kita sudah sepakat. Jadi direksi sama Dewan Pengawas sudah sepakat. Harus jalan. Iya Pak, tadi bicara Solo bukan sentrisnya Jawa gitu ya Pak. Bapak sebagai tokoh ya tentu menjadi komisaris di BPR Solo pasti tokoh. Kalau nggak tokoh keduren. Nah tentu Pak, menurut saya Solo juga harus menjadi langsung kawruh dari BPR lain. Kadang ya tempat mampir untuk mendapatkan ilmu dan mendapatkan pariwisata. Nah, kira-kira Bapak, wejangan untuk teman-teman kita, teman-teman yang mau ke Solo, bagaimana dan seperti apa agar kita saling bisa bertukar pikiran. Jadi mungkin kumpulnya nanti di Solo. Nah, kan kumpulnya di Solo tapi nyebaran dan seperti apa. Nah, itu kira-kira
gimana Pak? Apa namanya? Akhir gini ya, terus jatuh nih bisa kunjungan ke Solo, juga mampir ke Bank Solo, seperti apa? Nah itu bagian pengajaran, penjajaran Pak. Bukan pencemplokan, tapi penjajaran. Pencemplokan. Nah itu kedua Pak. Sudah banyak bank-bank yang justru lebih tinggi dari. Oke Pak, tapi kan kita butuh transit nih Pak. Nah ini, mau nggak Pak? Justru kami itu welcome dengan segalanya, dengan cinta, dengan ini, dengan teman-teman yang mau datang, kita saling asuh kabur. Tapi kalau panjenengan tadi ngendiko bahwa wah yang suka berarti keduren Pak. Nanti saya hibah-hiben loh Mas. Itu kan politiknya Pak. Di samping ini politiknya. Barangkali. Iya. Masa pakai ilmu politik? Oh, kan kita sebagai BPR terutama ini ya pemegang saham itu kan ya bagaimana mengkolaborasikan legislatif, eksekutif dan jangan sampai terjadi di yudikatif Pak. Nah, gitu kan. Gimana Pak kira-kira? Kalau legislatif tidak masalah kita. Jadi hubungan kami dengan legislatif juga baik. Kebetulan Pak Wali sendiri juga dengan legislatif juga sudah settle sehingga kita dengan yudikatif itu nggak pernah ada suatu gesekan ataupun yang lain. Jadi manakala sudah pada posisi di pemerintah kota bahwa itu mau di legislatif, selama bisa membantu, kembali tadi katakan ini buat masyarakat Solo silahkan tapi dengan kehadirannya. Nah, jadi tidak ada supporting maupun ini, dan kita yakin kehadiran ini yang menjadi itu utama perbankan. Nah, gitu. Oke Pak, tadi udah bicara agak banyak, mungkin waktu kesempatan kita akan lanjutkan. Nah sekarang saya butuh closing statement baik dari Dirut, Direktur dan Pak Komisaris. Gimana sih BPR ke depan, terutama BPR kota? Kalau BPR dan kabupaten atau itu biasanya masih ada kue-kue yang agak banyak, contoh dalam desa. Nah, kota itu seperti apa, Pak? Mungkin didengar oleh RI 1, Pak, kalau Bapak yang ngomong. Ya, gini, kalau closing statement lebih baik diwakili satu orang Pak Dirut. Maksud gak closing statement ini. Satu saja. Iya, tapi. Ya, closing statement, closing lokal. Ya, per orang loh, Pak. Enggak. Oke, ngomong. Ya, gitu ya. Terima kasih. Intinya kami kalau di BPR kota memang harus jeli-jeli ya, lihat peluang yang ada. Jadi intinya kita harus berani melangkah. Karena apapun yang terjadi, kalau kita nggak berani melangkah, hanya berangan-angan saja ya kita nggak akan bisa tumbuh. Karena hampir semua perbankan yang ada di kota provinsi itu pasti ada di kota Solo, dan di sini persaingan bunga juga ketat sekali dan tidak ada dana desa juga ya. Nah intinya dukungan penuh dari pemerintah kota Surakarta dan dari masyarakat lah yang kami sangat butuhkan. Dimanapun bank itu milik masyarakat. Itu milik masyarakat kota Surakarta. Cukup Pak? Cukup. Terima kasih Pak, karena tadi closing statementnya hanya diwakili Pak Dirut. Saya terima kasih Pak Dirut, Bu Direktur dan Pak Dewan Pengawas atas kesempatan ngobrol-ngobrol walaupun singkat Pak. Paling tidak ada barangkali menginspirasi dari fintechnya, dari Bidit Melatinya maupun dari Solonya sendiri. Paling tidak kalau begitu ngomong Solo kan sudah orang itu melekat, oh ini kota tua yang sangat ini gitu, sentrisnya Jawa lah gitu. Nah itu yang barangkali bisa kami sampaikan untuk kali ini. Di lain kesempatan bisa kita obrolan lagi dengan tema yang berbeda lagi. Salam sehat bagi BPR-nya dan lancar aktiva produksinya. Amin. Dadah.